Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mita Indrani dengan nomor MPN 2213031093. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai pasar. Nah, apa sih pasar? Pasar adalah sebuah tempat terjadinya penjual dan pembeli bertransaksi baik berupa barang atau jasa. Jadi pasar itu adalah tempat untuk terjadinya atau tempat terjadinya transaksi jual beli secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kemudian dalam pasar ini terbagi menjadi dua jenis, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi 3 bentuk, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Saya akan membacakan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu terdapat banyak produsen dan konsumen. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak sekali produsen dan konsumen, karena dalam pasar ini barang yang dijual adalah barang homogen atau sama jenisnya. Kemudian dalam pasar ini penjual bisa atau mudah keluar masuk pasar atau free entry and exit. Nah, dalam hal ini misalnya kan pasar tradisional. Nah, dan itu ada petani yang ingin menjual tomat. Nah, tomat ini adalah hasil kebun dia. Nah, dia itu masuk ke dalam pasar ini untuk menjual. Nah, di situ tidak ada hambatan dalam petani itu atau produsen tomat itu masuk untuk menjual tomat tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu produsen dan konsumen ini memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai informasi dari pasar. Nah, jadi dalam hal ini produsen dan konsumen ini sama-sama memiliki pengetahuan yang sempurna. Artinya, jadi misalnya dalam suatu pasar ini barang, misalnya cabai ini memiliki kenaikan atau mengalami kenaikan harga. Nah, di sini produsen dan konsumen itu bisa melihat, bisa mengerti, sama-sama mengerti bahwa harga cabai ini sedang naik, sama-sama memperoleh informasi yang sempurna. Kemudian tidak ada hambatan dalam mekanisme pasar. Nah, untuk harga itu ditentukan oleh akibat permintaan dan penawaran, bukan ditentukan oleh pemerintah. Jadi, di sini pasar ini tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Harga tidak ditentukan oleh pemerintah, namun ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada kekurangan dari pasar ini, yaitu saya hanya ingin menyebutkan satu saja. Kelebihannya yaitu pasar bebas dari campur tangan pemerintah, sehingga harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, sudah saya sebutkan tadi, dalam pasar persaingan sempurna ini harga tidak ditentukan oleh kebijakan pemerintah, namun harga ditentukan oleh keterbanyakan atau ketertarikan antara permintaan dan penawaran. Jadi tidak ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu barang yang homogen tidak dikehendaki oleh konsumen atau memberikan utility yang rendah. Nah, di sini kan produsennya kan banyak dan barang yang dijual juga itu tuh sama. Jadi untuk konsumen itu tuh ya merasa biasa aja, karena dia bisa menemukan barang itu di produsen lain, tidak hanya satu produsen saja. Jadi dia kayak merasa biasa aja karena barang ini barang yang beredar di mana-mana gitu. Nah, next yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli itu terdapat satu penjual atau satu produsen tunggal yang ada di pasar. Contohnya Pertamina. Pertamina ini kan hanya ada satu saja yang ada di pasar. Kemudian sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar karena dalam produsen untuk masuk ke dalam pasar ini tuh memerlukan beberapa biaya yang sangat banyak, dan itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena dalam pasar monopoli ini adalah hanya ada satu perusahaan tunggal yang ada di pasar. Oleh sebab itu barangnya itu tidak ada barang substitusi. Jadi produsen lain tidak bisa masuk ke dalam pasar. Makanya sulit untuk masuk ke dalam pasar jika ada produsen baru yang ingin masuk. Nah,
Kemudian harga ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini kan monopoli. Jadi dia bisa memonopoli harga, dia bisa menentukan harga. Si pasar ini atau si industri ini tuh bisa menentukan harga karena dia tuh kan perusahaannya satu. Jadi ya bisa suka-suka dia dong mau ngejual berapa. Kan konsumen butuh nih barang dia. Jadi kayak dia tuh saya ini barang saya ini dibutuhkan gitu. Jadi kayak saya bisa nih naikin harga gitu. Tetap aja konsumen akan beli walaupun jumlahnya dikit tapi tetap membeli. Selanjutnya tidak ada barang substitusi. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, barang yang dijual di pasar monopoli ini tuh hanya satu industri yang ada. Jadi barangnya itu cuma satu, tidak ada substitusinya. Seperti Pertamina ini, minyak yang kita gunakan tidak ada nih perusahaan lain yang menjualnya. Oleh sebab itu sangat sulit untuk menemukan di produsen lain. Kemudian ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya dan kelebihan dulu. Kelebihannya yaitu pasar monopoli memperoleh keuntungan yang besar dan memproduksi pada skala yang besar. Nah, dia itu kan produsen tunggal tuh. Nah, dia tuh otomatis pendapatannya tuh besar karena tidak ada produsen lain. Nah, ya kan produk dia kan banyak yang menggunakan, otomatis juga produksi dia juga banyak meningkat. Nah, ini kelebihan. Kekurangannya terdapat unsur eksploitasi. Nah, dia bisa mengeksploitasi tuh barang dia kayak bisa semena-mena banget nih, barangku kan banyak digunakan dan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu kayak ya sesuka-suka dia gitu, mau naikin harga juga bisa kan, tapi tetap ada yang mau beli karena barangnya itu barang penting seperti minyak, BBM gitu kan. Oke, lanjut, yaitu yang ketiga, pasar oligopoli. Ciri-cirinya pasar oligopoli itu yang pertama, terdapat beberapa perusahaan di dalamnya. Jadi dalam pasar oligopoli ini ada beberapa perusahaan, kayak misalnya 5, bisa 10. Nah, selanjutnya barang yang dihasilkan adalah barang diferensiasi atau homogen. Nah, dalam pasar oligopoli ini barangnya itu tuh memiliki kegunaan yang sama, tapi dia tuh berbeda dari segi rasa, kualitas, warna, kemudian merek dan lain sebagainya, tapi sama gitu kegunaannya. Misalnya produsen sampo. Nah, sampo di sini kan banyak, Pantene, Lifebuoy, kemudian Clear, Zinc dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengambilan keputusan antara perusahaan saling mempengaruhi. Nah, di sini kan perusahaannya kan ada beberapa nih dan barangnya tuh sama, cuman berbeda dari ciri khasnya gitu. Nah, di sini tuh satu perusahaan dengan perusahaan lain itu saling mempengaruhi nih. Misalnya perusahaan A, dia itu nurunin harga. Nah, maka permintaannya akan naik kan. Nah, di perusahaan B ini ya dia iri dong. Wah, perusahaan A harganya turun nih dan konsumen lari ke perusahaan dia. Nah, otomatis perusahaan B ini ikut juga nurunin harga. Nah, di situ tuh berlaku aksi reaksi yang dilakukan oleh perusahaan A, reaksi yang akan diikuti oleh perusahaan B, begitu. Namun, ketika perusahaan A ini menaikkan harga sedikit saja, nah, kenaikan ini tuh tidak diikuti oleh perusahaan B karena ya dia mikirnya orang naikin harga terus permintaannya dia makin turun lebih banyak, ya ngapain diikuti gitu. Nah, untuk penaikan harga ini tidak berlaku aksi reaksi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama itu kelebihan dulu. Dalam pasar oligopoli sering terjadi penemuan atau inovasi dan penerapan teknologi yang baru. Kan perusahaannya tuh kan beberapa dan barang yang dihasilkan ini kan sama, cuman beda dari ciri-ciri khasnya gitu, dari rasa, merek, kualitas dan sebagainya. Nah, ini tuh perusahaan 1, 2, 3 lainnya itu tuh antara satu sama lain tuh saling berlomba-lomba gitu. Bagaimana saya bisa menginovasi barang saya, bagaimana bisa menginovasi produk saya agar lebih unggul nih dari perusahaan lain. Jadi ada persaingan teknologi inovasi. Nah, oleh sebab itu maka dalam pasar ini, dalam industri ini dia tuh
melakukan inovasi-inovasi baru untuk bisa memajukan perusahaannya. Nah, dari kelebihannya itu ada pun kekurangannya. Untuk kekurangan dari ini adalah dalam pasar ini umumnya memperoleh laba yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Nah, untuk pasar ini kan harganya itu bisa mahal, bisa murah kan. Misalnya mahal, maka misalnya harganya mahal dan produk dia tuh digunakan. Misalnya sampo kan kita sangat butuh juga kan. Nggak mungkin kita melakukan keramas menggunakan sabun, nggak. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya harganya mahal, kemudian si masyarakat ini pendapatannya rendah, maka akan mengalami kesenjangan nih distribusi antara masyarakat. Si masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.